Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kasus Marilyn Martinez yang viral di TikTok. Video kedua adalah tentang Farhani yang viral. Video ketiga adalah tentang kasus sipir penjara. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah FYP di TikTok tentang sebuah pasangan yang viral, di mana pasangan tersebut adalah seorang TikToker yang ada di negara Spanyol gitu gengs. Dan aku ini ada sedikit artikel yang menjelaskan tentang kisah ataupun kronologi kejadian dari TikToker tersebut yang lagi viral-viralnya sekarang di TikTok itu gengs, yakni yang bernama Marilyn Martinez. Marilyn Martinez Gonzalez, seorang wanita Peru berusia 29 tahun, dibunuh secara brutal pada 16 Januari 2023 oleh suaminya sendiri yang bernama Alexander Israel Pinedo Barron. Wanita yang biasa membagikan momen video bahagianya bersama suaminya di TikTok tersebut memang dalam beberapa kesempatan terlihat bahagia dan hubungannya yang tampak sehat dan harmonis dengan Alexander. Ia kini sudah mempunyai 2 orang putra, yakni yang berusia 8 tahun dan juga 1 tahun. Namun di balik semua itu, ternyata sebenarnya menurut kerabat dari Marilyn Martinez, Alexander sering menyiksanya secara fisik terus-menerus dan cemburu serta mengekang dirinya. Dan akhirnya pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2023 pada pukul 2.00 pagi. Dan yang lebih tragis lagi, pembunuhan tersebut terjadi di depan mata putranya yang berusia 8 tahun. Kini kasus tersebut telah terdaftar di distrik San Borja di Provinsi Lima, Peru. Marilyn Martinez dibunuh secara brutal oleh suaminya sendiri, Alexander Pinedo, dengan pisau dapur. Menurut laporan polisi, pria itu menikapnya sebanyak 30 kali di salah satu kamar rumah tempat mereka tinggal bersama 2 putranya tersebut. Wanita itu diketahui telah menikah dengan Alexander selama 12 tahun, di mana mereka memiliki 2 orang putra. Pihak berwenang tiba di lokasi setelah menerima peringatan dari tetangga yang melaporkan mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Mereka menemukan anak di bawah umur di lorong dipan yang selamat dari aksi tragis sang ayah. Kemudian mereka menemukan tubuh Marilyn Martinez yang tak bernyawa yang berada di atas kasur dengan penuh sirup marajan yang sangat banyak. Si suaminya tersebut yang bernama Alexander itu telah mengakui semua kejahatannya dan bahkan menceritakan secara detail kejahatannya kepada polisi yang ada di situ. Setelah membunuh istrinya, sebenarnya dia ini berusaha untuk mencabut nyawa anaknya sendiri. Namun setelah ia tidak berhasil, ia juga dikabarkan mau bunuh diri gengs, namun keburu ditangkap oleh polisi dan tidak sempat melakukan hal tersebut. Video kedua adalah postingan yang juga viral yang menyangkut pautkan tentang TikToker bernama Farhani gengs. Bagaimanakah berita tersebut? Mari kita baca bersama-sama. Farhani viral kini menjadi bahan perbincangan warganet usai adanya video yang dianggap sebagai Farhani. Konten kreator asal Malaysia ini sering membagikan konten di akun TikToknya. Banyak warganet yang turut penasaran dengan isi video yang menyatakan bahwa Farhani bersama dengan bule melakukan hal yang kurang pantas di depan kamera. Tentu saja hal ini sontak menjadi perburuan netizen, mengingat Farhani merupakan konten kreator dan pengikut yang cukup banyak di TikTok. Selain itu, ia juga menggunakan hijab dalam kesehariannya sehingga membuat hal tersebut lebih disorot. Perempuan asal negeri jiran ini kini menjadi sorotan usai sebuah video yang dianggap mirip dirinya beredar di dunia maya. Namun belum dapat dipastikan bahwa sosok yang berada dalam video itu merupakan dirinya atau tidak. Namun banyak juga yang warganet menganggap bahwa sosok tersebut memang sekilas hanya mirip, namun tidak sama sekali bukan Farhani guys. Dan kalau menurut saya sendiri, video tersebut sama sekali bukan Farhani yang viral tersebut. Dan kalau menurut saya sendiri, itu bukanlah Farhani yang dimaksud dalam video tersebut gengs, alias bukan dia yang melakukannya gengs, namun itu hanya mirip saja. Jika kalian berkepo dan penasaran, kalian bisa buktikan saja sendiri nanti gengs. Sedangkan di pembahasan ketiga, kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan seorang sipir penjara di Kamerun yang cukup terkenal pada masa itu dan juga tragis luar biasa, mana sipir penjara tersebut adalah seorang wanita bernama Flores Ayafor. Lantas bagaimanakah kisah lengkap dari Flores Ayafor? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Buah video di Afrika muncul yang menunjukkan pejuang non-negara bersenjata alias daerah Amazonia memenggal kelapa seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Flores Ayafor, yakni seorang sipir penjara yang bekerja di penjara pusat Bamenda. Ibu 3 anak ini bekerja sebagai sipir di penjara Kamerun dan lalu kemudian diculik. Ia diculik dalam perjalanan pulang dari pemakaman di desa Pingin yang terletak kurang dari 20 km dari Bamenda. Dilakukan penggilingan kelapa pada 29 September lalu. Wanita itu dieksekusi secara brutal sebelum dia dibunuh. Dalam video yang beredar, wanita itu diseret dengan tanpa busana di jalan-jalanan yang penuh dengan tidak beraspal itu gengs.
Kementerian Pertahanan Kamerun telah menghadirkan 2 tersangka pembunuh wanita tersebut pada Jumat 10 Juli tahun 2022 lalu. Kementerian Pertahanan di Yaounde menghadirkan 2 tersangka warga Ambazo yang dituduh berpartisipasi dalam pembunuhan Florence Ayafor, seorang sipir penjara secara brutal itu. Menurut media pemerintah CRTV, berita penangkapan 2 tersangka pertama yang diidentifikasi sebagai Innocent Niba Akuma, berusia 31 tahun, dan Ngo Roger, berusia 30 tahun. Diketahui pada Minggu 5 Juli 2022, juru bicara pasukan pertahanan Kamerun, Kapten Siwil Atonfek, Kementerian Pertahanan mengatakan pada tersangka dimaksudkan untuk menunjukkan kepada warga Kamerun dan masyarakat internasional bahwa keadilan akan diberikan kepada semua orang yang melakukan kekejaman di negara itu. Pasukan pertahanan Kamerun akan menyerahkan tersangka pelaku ke Departemen Kehakiman Militer untuk diadili. Lebih seperti itu yang kasus singkat yang dapat aku bahas dalam kasus tersebut. Untuk kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan kasus ini, kalian bisa mencari sendiri di media internet yang lainnya, gengs. Ataupun jika kalian tahu tentang lanjutan dari kasus tersebut, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai.